warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia. Saya dari Administrasi Bisnis angkatan 2019 dengan NPM terakhir 5001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari software, yaitu Odoo. Apa sih itu Odoo? Odoo adalah sebuah aplikasi bisnis open source yang memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari CRM, sales management, purchase management, accounting, finance, dan lain-lain. Odoo juga dilengkapi dengan website builder yang memudahkan pengguna untuk membuat website tanpa harus memiliki skill programming yang tinggi. Lalu ada sejarah Odoo. Odoo sebelumnya bernama OpenERP, lahir dengan nama TinyERP yang kemudian berubah menjadi OpenERP. Selanjutnya bertransformasi nama menjadi Odoo. Saat ini, Odoo merupakan aplikasi bisnis ERP berbasis open source terbaik dan terpopuler. Lalu ini ada tampilan website setelah login ke website Odoo. Lalu tekan kolom create, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di situ ada berbagai macam menu-menu yang bisa dibuat oleh para pengguna, mulai dari menu penjualan. Di dalam penjualan ada CRM, penjualan, faktur, program kasir, tanda tangan, langganan, rental, dan file service. Lalu ada pengoperasian. Di pengoperasian ada akuntansi, ada konsolidasi data, ada proyek, ada timesheet, ada meja bantuan, inventaris, pembelian, dan dokumen. Lalu ada produksi. Di produksi ada manufaktur, PLM, pemeliharaan, kualitas, serta perbaikan. Lalu ada situs web. Di dalam situs web ada situs web, e-commerce, blog, forum, e-learning, web dan website live chat. Lalu ada pemasaran. Di bagian pemasaran ada pemasaran email, SMS pemasaran, otomatisasi acara, survei, pemasaran sosial, janji temu, dan newsletter subscribe button. Lalu ada sumber daya manusia. Di dalamnya ada karyawan, rekrutmen, employee, time off, pengeluaran, perencanaan, penilaian, armada, approval, makan siang. Lalu yang terakhir ada penyesuaian. Di penyesuaian ada studio. Yang selanjutnya kategori bisnis yang cocok untuk software. Yang pertama ada bisnis teknologi web development. Website adalah salah satu contoh produk yang saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah bisnis, karena ada banyak manfaat yang dimiliki oleh website untuk sebuah bisnis. Di antaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peluang untuk membuat usaha web developer saat ini sangat tepat. Banyak orang yang membutuhkan bisnis-bisnis yang bersangkutan dengan software ini, mulai dari kelas pribadi, kelas bisnis, hingga kelas corporate. Lalu ada bisnis teknologi startup produk IT. Startup itu adalah istilah bagi seseorang yang baru merintis bisnis dalam bidang teknologi atau digital. Lalu yang ketiga ada bisnis jasa desain grafis. Jasa desain grafis ini juga memiliki peluang yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Nah, dengan software ini para pendesain itu bisa mencari klien di beberapa website freelance terkenal untuk menawarkan jasa yang berhubungan dengan bisnis teknologi. Lalu selanjutnya ada jasa penulisan artikel. Nah, ini juga bisa ditawarkan sebagai
bisnis digital yang cocok berkembang saat ini. Lalu ada bisnis SEO konsultan. SEO atau Search Engine Optimization adalah salah satu cara bagaimana menaikkan website yang sedang berada di halaman pertama pencarian Google sehingga banyak pengunjung yang datang ke website Anda. Lalu yang terakhir ada bisnis teknologi, produk IT, aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini yang paling banyak di-download menurut data di urutan pertama kategori games ada 21%, urutan kedua ada education and reference ada 14%, lalu urutan ketiga ada business and productivity di 13%. Dari data tersebut menyebutkan bahwa bisnis teknologi di bidang aplikasi games adalah yang paling laku diminati saat ini, sehingga menjadi peluang yang bisa Anda manfaatkan untuk memulai usaha di bidang IT ini. Selanjutnya ada tipe data input software. Yang pertama ada integer. Integer ini adalah tipe data berbentuk bilangan bulat atau tipe data numerik yang umum digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan rentang angka hingga tanpa data integer ini mencakup semua bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan. Lalu ada floating point. Tipe data ini mencakup semua bilangan dengan komponen pecahan atau PI. Sejumlah bit dalam tipe data ini dapat merujuk pada titik desimal atau titik biner dalam digit angka. Terdapat beberapa jenis tipe data floating, seperti float presisi tunggal, float presisi ganda, dan float presisi quadruple, yang dibedakan menurut banyaknya pengguna total bit. Lalu ada karakter atau char, merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spasi kosong. Umumnya, tipe data ini dipakai dalam bahasa programan di berbagai komputer modern untuk menyimpan karakter alfabet dengan menampilkan masing-masing karakter menggunakan kode numerik kecil. Yang keempat ada boolean, merupakan tipe data yang mewakili nilai benar dan salah dalam suatu data. Selanjutnya ada array. Array ini merupakan tipe data berbentuk daftar yang menyimpan sejumlah elemen dalam urutan tertentu dari semua tipe data yang sama. Yang terakhir ada string. String ini tipe data yang paling populer dan paling banyak digunakan adalah tipe data string. Tipe data ini terdiri dari satu atau lebih karakter yang dapat mencakup huruf, angka, dan sejenis karakter lainnya seperti halnya teks biasa. Tipe data ini bertindak untuk mewakili data bersifat alfanumerik atau huruf dan angka. Dengan begitu, tipe data string berisi karakter berbeda, namun semua karakter tersebut dianggap sebagai teks meskipun karakter berupa angka. Tipe data string juga dapat berisi spasi. Selanjutnya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak.